Shalom, Sobat GMJ dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa di acara Good Morning Jesus pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 22 April 2026. Dan seperti biasa ya di GMJ yang hari Rabu, formatnya adalah dalam bentuk renungan. Sebelum kita mulai GMJ dan renungan pada pagi hari ini, maka marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mau bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu sehingga kami boleh tiba di awal hari Rabu ini Tuhan dengan kondisi tubuh yang sehat, membuat kami masih bisa memiliki kerinduan untuk mencari Engkau terlebih dahulu dalam acara GMJ ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kemarin dan Engkau tetap membawa kami pada pagi hari ini, Engkau bangunkan kami untuk kami masih boleh memiliki nafas kehidupan ini. Kami masih boleh melihat indahnya dunia Tuhan, dan kami masih boleh bersama dengan orang-orang yang Tuhan masih tempatkan di sekeliling kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, dan kami mau percaya bahwa kebaikan-Mu tidak akan pernah habisnya dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Kau yang boleh memberikan pemahaman bagi setiap kami, karena kami percaya Tuhan tidak ada firman-Mu yang Kau taburkan dengan sia-sia. Dan kami tahu Tuhan bahwa setiap firman ini akan menjadi suatu hal yang berguna bagi kami ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Beracaralah Tuhan, setiap dari kami siap untuk bersama-sama merenungkan pada pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Good morning semua saudara-saudara semua ya, kembali lagi bersama Good Morning Jesus pada pagi hari ini. Ya, dan pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 ya, saya ambil dari bacaan Injil 2 ayat saja dari bacaan Injil Misa harian hari ini ya saudara ya. Jadi kita ambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-35 sampai dengan 36 ya. Yohanes yang ke-6 ayat yang ke-35 sampai dengan 36. Kata Yesus kepada mereka, ya, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah, saudara, jadi Yesus berkata kepada mereka, tapi kita bicara ini Yesus berkata pada setiap kita bahwa akulah roti hidup. Jadi roti hidup ini bukan hanya tentang memberi makan secara fisik ya, bukan hanya, jadi manusia punya 3 ya saudara ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Namanya roti hidup itu bukan hanya memberi makan secara fisik, tapi juga secara jiwa ya, juga secara rohani gitu ya saudara ya. Nah, dan itu adalah sumber kehidupan sehari-hari. Jadi kalau selama ini kita mendengarkan kata roti atau kita melihat roti, itu adalah identik tentang makanan jasmaninya kita, makanan tubuhnya kita, saudara. Tetapi hari ini Yesus berkata bahwa roti ini adalah roti kehidupan. Roti yang bukan hanya memberi makan pada tubuh kita, tapi juga menyegarkan pikiran kita, mental kita, tapi juga tentu saja memperkuat roh kita. Ya, tentu saja kita tahu bahwa roh kita inilah yang menghubungkan kita dengan rohnya Tuhan. Nah, maka dari itulah kenapa setiap dari kita perlu sekali untuk, seperti yang Yesus katakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, setiap kita sangat perlu datang kepada Yesus. Tentu saja dikatakan datang di sini memerlukan sesuatu tindakan aktif, saudara. Ya, namanya datang itu pasti on purpose, ya, pasti ada tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar iseng, tapi benar-benar kita punya tujuan datang kepada Yesus. Ya, tentu saja meluangkan waktu, meninggalkan aktivitas sementara, pasti banyak sekali ya yang kita harus berjuang juga, tujuan, karena kita punya tujuan pasti kita juga berjuang ya, mengatur waktu, mengatur pekerjaan, mengatur kesibukan dan lain sebagainya untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi Yesus berkata di sini ya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Saudara, sebanyak apapun kita makan sampai perut kita kekenyangan, pasti beberapa waktu kemudian kita akan lapar lagi. Nah, karena apa? Karena memang makanan itu ketika habis masuk dalam tubuh kita diproses dan ujung-ujungnya akan dibuang. Tapi Yesus berkata di sini, roti kehidupan ini adalah ketika kita dekat dengan Yesus tidak akan pernah terbuang. Ya,
tidak akan pernah terbuang. Artinya apa saudara? Kedekatan kita dengan Yesus, mungkin hari ini kita baca satu ayat Alkitab, mungkin hari ini kita lakukan doa novena, mungkin kita lakukan doa rosario. Saudara mungkin terlihatnya biasa, tapi percayalah saudara, tidak akan sia-sia. Ya, sama seperti makanan yang ketika kita makan dan akhirnya terbuang saja, itu tidak sia-sia karena memberikan energi. Bayangkan kalau itu, ya, kalau fisik kita bisa bertambah gemuk, kalau makanannya nggak dibuang, ya, bisa bertambah sakit. Rohani kita, semakin kita terus mendengarkan firman Tuhan, datang mendekat pada Tuhan, itu akan membuat tubuh jiwa kita itu juga ikut kuat, saudara. Ya, dan kemudian Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, percaya ini ke dalam bahasa Inggris adalah believe, ya. Tapi ketika kita dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia, percaya itu tentu saja yang pertama adalah kita tahu, ya, tahu. Kemudian yang kedua kita mengenal atau memahami, yang ketiga baru percaya. Nah, yang Yesus minta kepada kita adalah ketika kita datang, kita bukan hanya untuk tahu siapa Tuhan, bukan hanya memahami bahwa Tuhan bisa membuat mujizat dalam tanda kurung, tapi kayaknya bukan di saya, gitu ya. Banyak orang yang bilang, oke, Tuhan bisa membuat mujizat di orang lain, tapi kayaknya bukan di saya. Nah, tapi yang ketiga, percaya bahwa apa? Kalau orang lain bisa dibantu melalui mujizat Tuhan, bisa mengalami keajaiban atau mujizat Tuhan, bisa mengalami pertolongan Tuhan, maka kita juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kalau di masa lampau Tuhan pernah menolong kita, maka di masa sekarang Tuhan juga masih mampu dan mau menolong kita. Itu yang harus kita tekankan ketika kita mau percaya, saudara. Ya, nah karena apa? Karena banyak di antara kita yang sudah melihat, tapi ya kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong diri kita di masa lalu, ya. Tetapi ketika masalah yang sama atau masalah yang berbeda datang, cenderungnya kita menjadi tetap goyah. Kita tidak percaya, paniknya muncul duluan, ketakutannya muncul duluan. Kenapa, teman-teman semuanya? Ya karena itu tadi, itulah namanya manusia. Nah, padahal kita sendiri sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan di masa lalu. Bayangkan kalau bukan kita yang mengalami, tetapi keajaiban, kejadian itu terjadi pada orang lain. Seringkali kita akan berkata, ya, bahwa kalau orang lain, mungkin kita akan berkata, ya itu mungkin dia, tapi bukan saya. Tuhan bisa menolong orang tersebut, tapi bukan saya. Nah, banyak yang berpikir seperti itu, saudara. Tetapi hari ini Tuhan berkata bahwa kita diminta untuk percaya supaya kita tidak akan haus lagi. Haus ini apa, saudara? Haus ini menandakan ketika kalau kita haus, kita akan berusaha mencari minuman, ya. Kalau namanya haus, mencari minum. Haus akan mungkin pengakuan, haus akan ketenaran, popularitas, haus akan pujian, haus akan materi, haus akan apalah kepuasan dunia yang lain. Maka selama kita mencari tidak akan pernah puas, karena kita akan tetap haus, saudara. Semakin kita mendapatkan banyak, sama seperti minum air laut, semakin minum air garam maksudnya, ya. Minum air garam semakin diminum akan membuat kita semakin haus. Tapi hari ini Yesus berkata bahwa percayalah kepadaku maka kamu tidak akan haus lagi. Nah, mungkin ini akan terlalu panjang ketika kita jabarkan dalam video 10-15 menit. Tetapi intinya, saudara, bagaimana setiap kita sudah tahu bahwa banyak orang yang mereka karena tidak percaya pada Tuhan, pada penyediaan Tuhan, bahwa Tuhan akan menjamin kebahagiaan, Tuhan akan menjamin kecukupan hidup, Tuhan akan menjamin setiap apapun yang kita butuhkan. Orang akhirnya secara berlebihan. Gini, bukan berarti kita tidak boleh mencari materi, mencari melakukan segala sesuatu untuk maksudnya untuk mendapatkan pujian. Bukan sama sekali nggak boleh, saudara. Ya, sesekali mungkin masih oke, ya. Apalagi kalau untuk masalah maksudnya kita tetap harus bekerja untuk mencukupkan kebutuhan keluarga, gitu ya. Nah, itu pasti. Tetapi bukan yang secara berlebihan, yang terus kita hanya memfokuskan pencarian kita itu tentang hal-hal dunia saja. Karena ketika kita hanya berfokus mencari hal yang dunia tadi, percayalah kita akan terus haus. Maka dari itu Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Percaya apa, saudara? Percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan. Percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai. Percaya walaupun kita jatuh, tangan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Percaya bahwa Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Percaya bahwa sampai memutih rambut kita, Tuhan akan tetap menggendong kita. Dan percaya, saudara, ya, seringkali
justru seharusnya ya, ketika kita melihat ada orang yang mengalami keajaiban Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, seharusnya sikap kita adalah berpikir, kalau dia bisa ditolong Tuhan, maka saya juga bisa ditolong Tuhan. Tapi kenapa di antara kita banyak yang berpikir dia bisa ditolong Tuhan, tapi kayaknya saya enggak. Dulu mungkin Tuhan menolong saya, tapi kayaknya kali ini enggak. Nah, kenapa kita masih banyak yang berpikir seperti itu? Nah, ini yang menjadi sesuatu yang kita harus renungkan ya, dan kita harus terus mendekatkan diri sama Tuhan supaya Tuhan bisa membantu kita memotong hal-hal yang tidak baik yang membuat kita berpikir sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan. Jadi saudara, ya, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, iman itu bukan hanya soal bukti tapi juga soal respon hati. Dan jadi seperti yang dikatakan tadi ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita punya harapan di dalam Tuhan, bukan pada hal dunia ya, bukan pada manusia, tapi berharapnya pada Tuhan, maka iman ini adalah pondasi dari pengharapan tersebut. Dan ketika dikatakan bahwa bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, contoh, ada orang yang sudah divonis dokter tentang penyakitnya, katanya nggak bisa sembuh, umurnya tinggal berapa bulan, tinggal berapa tahun. Itu kenyataan saudara, karena secara hasil medis seperti itu. Tapi saudara, ya tapi ketika akhirnya perlu diingat bahwa kebenaran itu, kenyataan itu ya tunduk oleh kebenaran. Dan kebenaran itu sumbernya adalah firman Tuhan. Ya, sekalipun itu adalah kenyataan, tapi kita percaya bahwa kenyataan tunduk oleh kebenaran. Sekalipun menurut dokter nggak bisa sembuh, tapi berapa banyak orang yang akhirnya vonisnya dokter salah, gitu ya teman-teman ya. Contohnya, berapa banyak orang yang sudah terjepit, terhimpit dalam kondisi yang sudah tidak mungkin untuk lolos, tidak mungkin untuk selamat. Ternyata Tuhan mengirimkan orang-orang atau kejadian, keadaan-keadaan yang menyelamatkan. Itu kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Gitu ya saudara ya. Nah, maka dari itu saudara, sebagai satu kalimat penutup pada renungan pada pagi hari ini, banyak orang mencari mujizat tetapi tidak mau menyerahkan hidupnya. Padahal saudara, identik. Semakin engkau mengharapkan mujizat, semakin serahkan hidupmu pada Tuhan. Karena banyak orang, mereka kenapa tidak segera terjadi mujizat? Karena mereka masih menggenggam, nggak bisa ini harus saya pikirkan, harus saya beginikan, harus saya begitukan. Semakin kita pegang, nah semakin Tuhan tidak membiarkan mujizat itu terjadi karena kita masih berkeras hati, saudara. Ya, maka dari itu ketika kita sudah biasa untuk melepaskan itu, Tuhan, terjadilah Pak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya mau mencoba lepas kontrol walaupun sulit, tapi saya mau coba lepas sedikit demi sedikit. Percayalah saudara, seperti apa yang terjadi pada keluarga kami ya, yang mungkin tidak bisa di-sharingkan pada kesempatan pagi hari ini. Tetapi banyak sekali mujizat ketika kita sudah mulai berserah. Bukan menyerah tapi berserah. Ya, kalau menyerah itu cenderung orang sudah pasrah, bahkan sudah tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan karena mereka sudah menyerah. Tapi ini berserah. Berserah artinya dengan kekuatanku sudah nggak bisa, saya cuma bisa, Tuhan saya serahkan seluruhnya. Bahkan bukan lagi serahkan tapi curahkan. Ibarat kata kekhawatiran itu disiramkan semuanya sampai kosong. Tidak ada lagi kekhawatiran karena kita serahkan dan curahkan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita sudah mulai pelan-pelan serahkan, ketika kita sudah mulai pelan-pelan curahkan, jangan kaget ketika mujizat akan mulai terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh bangunkan kami pada pagi hari ini dan berikan kerinduan pada hati kami supaya kami boleh datang kepadamu sebelum memulai aktivitas kami untuk kami sama-sama mendengarkan tentang renungan melalui acara Good Morning Jesus ini. Kami mau serahkan Tuhan setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan yang berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang perjalanan kami, setiap pekerjaan, rencana kami, dan apapun yang kami lakukan. Semoga Tuhan dalam sepanjang hari ini kami sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, dan setiap apapun yang kami lakukan, kami pikirkan, kami katakan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Engkau juga berkati Tuhan setiap viewer GMJ yang saat ini mungkin masih punya masalah, pergumulan yang belum segera selesai, yang mungkin belum terjawab. Kiranya Tuhan, kalau memang Tuhan ingin mereka untuk menyerahkan dirinya lebih dan lebih lagi kepada Engkau, bantu mereka, beri pemahaman dalam setiap peristiwa kehidupannya Tuhan, supaya berserah Tuhan.
Karena kami percaya ketika kami angkat tangan, Engkau akan turun tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Dan kami juga berdoa buat setiap aktivitas kami, setiap orang-orang yang kami kasihi, dan setiap teman-teman saudara kami semuanya Tuhan, supaya segala sesuatu yang terjadi sepanjang hari ini Tuhan, entah itu sesuai harapan kami atau tidak, kami boleh tetap percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan izinkan dan Tuhan tetap pegang kendali. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman semuanya yang udah join di GMJ pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya bagikan hari ini, ya renungan pada pagi hari ini benar-benar bisa mengena buat kita semuanya. Dan tentu saja jangan lupa untuk hadir kembali di GMJ hari Jumat depan, hari Senin juga, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang membutuhkan, ya, teman-teman yang rindu juga untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi melalui akun YouTube ini. Thank you teman-teman semuanya. God bless you all. Bye-bye.